A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu yang dimuliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini kajian kita agak sedikit khusus tentang berhaji menemui Allah. Artinya jemaah-jemaah haji itu adalah jemaah yang menjadi tamunya Allah. Jangan ada yang menemui yang lain. Kerugian yang besar nanti ketika ada jemaah haji datang ke Baitullah tapi tidak bertemu dengan Allah. Ini kerugian yang besar. Sudah sampai di rumah Allah tapi tidak bertemu dengan tuan rumah. Tahun 2019 saya diundang oleh seorang Syekh Arab Saudi di Makkah ke markas dakwahnya, Pak. Lalu beliau cerita tentang Makkah. Pertama yang diceritakan tentang cuaca. Di Makkah ini kalau panasnya luar biasa. Sekarang sudah sampai ke tingkat 45 derajat yang hari ini. Ya. Kalau dingin betul. Ya, sampai menusuk tulang. Walaupun udah pakai jaket dan segala macam. Jadi artinya cuacanya itu tidak sesuatu yang menarik untuk dikunjungi. Beda dengan Bukit Tinggi kan. Bukit Tinggi cuacanya sejuk, adem. Ya, makanya orang-orang dari Pekanbaru sering ke Bukit Tinggi. Udah libur sedikit tuh ramai Bukit Tinggi karena cuaca Pekanbaru panas. Cuaca di Bukit Tinggi sejuk. Kalau cari jam gadang, sejak dulu jam gadang tuh model itu saja, Pak. Ya kan, tak berubah, tak tambah gadang. Ya kan. Kalau cari kebun binatang, alolah kebun binatang kita cari, tak kawan awak gitu. Ya kan. Berarti ada orang ingin datang ke Bukit Tinggi karena cuacanya. Makkah itu cuacanya ekstrim. Sekarang bukan hanya diminta minum air banyak, bukan hanya itu lagi, sudah sampai ke tingkat setiap makan usahakan makan yang ada airnya gitu, sampai begitu, Pak. Umpamanya kan buah-buah yang banyak airnya, makan soto umpamanya, soto itu kan ada juga airnya, atau bakso. Ada bakso di Makkah? Ada ya. Di Madinah ada juga ya? Ada. Itu yang pengalaman ada. Apalagi di Jeddah ada bakso Bang Udin ya. Yang kedua, alamnya itu mengeliling masjid itu ya. Itu batu. Ya. Di Masjidil Haram itu mengelilingnya batu saja semuanya, mana-mana. Tidak ada pohon. Iya kan? Tidak ada sungai. Jadi alamnya pun tidak indah, Pak. Ya, alamnya tidak cantik gitu. Disitulah Allah taruh Baitullah, Ka'bah, supaya orang yang datang ke situ tidak ada pengaruh lain. Tidak dipengaruhi oleh cuaca, tidak dipengaruhi oleh alam yang indah, cantik, begitu tidak.
tapi hanya betul-betul fokusnya ke Ka'bah itu saja gitu. Itu alasannya Bapak Ibu. Jadi betul-betul orang yang datang ke situ hanya satu saja tujuannya, yaitu Rabbul Ka'bah, pemilik Ka'bah, Tuhannya Ka'bah itu, ya kan? Jadi satu itu tujuannya itu. Maka itu jangan berpikir Bapak Ibu, payah apa ini Ustaz, umurlah sekian. Yakinlah Bapak Ibu, pasti kalau Allah sudah tunjuk untuk menjadi tamunya, tidak ada alasan Pak. Tapi kalau Allah sudah tidak berminat, tidak mau menjadikan kita sebagai tamunya, banyak cara batal. Makanya saya sampai tadi habis salat subuh masih berdoa, ya Allah, undanglah ya Allah, berilah kesempatan ya Allah, jangan gagalkan saya ya Allah. Masih berdoa seperti itu, ya kan? Ada orang yang sudah lulus mundur Pak, jangan pikirkan mundurnya, begitu caranya Allah tidak mengizinkan berangkat. Kita tidak tahu bagaimana caranya Allah. Ada jemaah kita sudah sholat safar, berangkat dari rumah menuju ke Padang hari Sabtu yang lampau, kemudian mampir di masjid dekat rumah, suami istri, suami sholat sunat di depan, istri sholat sunat di belakang, berdua saja kan, yang akan mengantarkan di luar. Suaminya keluar dari masjid, istrinya tidak keluar. Pas ditengok ke dalam sudah rebahan, meninggal. Ini baru kejadian di Tanah Datar. Begitu caranya Allah, padahal sudah melakukan sholat safar, sholat dalam perjalanan. Coba bayangkan, ini betul-betul, ya kan, menjadi tamunya Allah gitu. Maka itu yang menjadikan cuacanya tidak menarik, panas, dingin, alamnya tidak cantik, di mana-mana batu, datarannya batu, ya kan? Tapi di situ ada inna awwal baitu wudi'a lin-nasi. Di situ ada Ka'bah, Baitul Atiq, rumah yang suci, ya kan? Itulah caranya. Jadi betul-betul kita datang ke situ hanya satu ini saja. Nah, inilah yang dibuat orang, termasuk jemaah Indonesia, dan saya agak sedih Bapak Ibu-ibu. Yang agak murni mungkin nanti di Mekah ini bukan orang kota Pak, orang kampung. Amak-amak yang di kampung itu insya Allah tidak terpengaruh karena mereka tidak punya HP. Orang-orang kota punya HP Pak. Malahan mau PHP-nya Allah Pak. Pemberi harapan palsu kepada Allah. Apa contohnya Ustaz? Dia ngadap ke Ka'bah, lalu begini, dipoto dari belakang Pak. Sudah sampai ke tingkat itu, coba bayangkan. Berdoa ngadap ke Ka'bah, dia tidak berdoa Pak. Dia pura berdoa saja kan. Lalu ditembak, lalu dipoto. Dipoto dari belakang seolah-olah sedang berdoa menghadap ke Ka'bah. Kalau Masjid Raya Sumatera Barat masih kita maklumi Pak, berdiri di luarnya lalu berfoto membelakang ke masjid, ya kan? Tapi kalau dekat Ka'bah rasanya tidak ketemu nanti sama Allah. Berfoto-foto membelakang ke Ka'bah, apalagi dalam keadaan beribadah. Kalau hanya sekadar untuk mengiri tangan lalu menghadap ke Ka'bah lalu dipoto di belakang seolah-olah sedang berdoa, itu pemberi harapan palsu. Kece Allah aku akan meminta kinyo kiro indak kiro hanya untuk
berfoto, berfoto. Atau ama-ama na lagi gaya itu dulu ndak ada foto-foto tu. Iya kan? Gitu. Oke lah kalau seandainya ada jemaah ya kenang-kenangan, sebenarnya bapak ibu-ibu kurang tahu sih apa tidak payah nak. Nah ini betul-betul ke Makkah itu menemui Allah. Kalau nanti bapak ibu yang dimuliakan, ini rumah ibadah pertama yang dibangun, tempat yang penuh berkah. Kita bertemu dengan tuan rumahnya. Tuan rumahnya siapa? Allah. Maka syarat yang pertama apa? Betul-betul keikhlasan untuk bertemu dengan Allah. Ada orang kaya tidak berangkat juga, ada orang yang sederhana bisa berangkat, ya kan? Ada yang mendaftar berangkat, ada yang tidak mendaftar berangkat. Begitu caranya Allah, ya kan? Maka jemaah tidak mungkin kami pai do Ustaz. Baik tu umur kini lah dibatasi. Nam boleh berangkat kini 65 tahun ke bawah. Dia 8 balik tahun. Pak, itu peraturan manusia, Pak. Peraturan manusia. Peraturan Allah tidak seperti itu. Insya Allah, ya, berubah manusia, berubah lo peraturan. Sekarang karena lagi COVID, masih COVID, maka dibuat peraturan oleh pemerintah Arab Saudi yang boleh berangkat sekarang ini adalah di bawah umur 65 tahun, ya kan? Suami istri berapa jarak umurnya? Biasanya berapa jaraknya, Bu? Mana yang lebih tua, suami apa istri? Suami, normalnya begitu ya. Jaraknya ada 3-4 tahun, ada yang 2 tahun, ada enggak? Oh, ternyata istrinya baru 64,5. Suaminya sudah di atas 65. Istrinya keluar nomor porsi berangkat. Suami tidak keluar. Akhirnya kedua-duanya tidak jadi berangkat. Walaupun satu nomor porsi sudah keluar. Yang satu dipanggil sebenarnya, tapi karena merasa kita sama suami istri, akhirnya kedua-duanya tidak berangkat. Karena ini urusan ibadah, harusnya ada ridho di situ. Karena ini urusan ibadah. Boleh enggak, Pak? Bapak ke bau dua tombo tibo. Udah Ustaz lah dulu bau dua. Boleh enggak? Hah? Boleh enggak? Enggak boleh, Pak. Dalam ibadah itu tidak ada yang mendahulukan. Kalau apa lah tibo sampai bau dua. Ya kan? Makanya waktu solat siko, Pak, oh mentang-mentang apalah tibo lah saf lah di muka. Datang pejabat atau Pak mundur ke belakang atau Pak suruh. Enggak ada dalam agama begitu. Ya kan? Tapi kalau datang Pak ke rumah Pak atau Pak sambut tu baru. Jadi memuliakan tamu itu ibarat tamu ke rumah. Kalau dalam segi ibadah yang duluan, ya kan? Sekarang udah dapat ini porsinya untuk istrinya, relakan saja, ya kan? Untuk berangkat. Mudah-mudahan didoakan di situ kan? Didoakan di situ supaya suaminya berangkat. Oh tahun besok Allah panggil. Kalau paham, akhirnya apa? Yang sudah saya panggil satu tapi tidak mau. Ikhlaskan sajalah, ya kan? Dahlah, berangkatlah dulu. Pokoknya berdoa-doaan di situ. Selesai nak, ya kan? Maka itu jangan pernah sombong, ya kan? Takabur, ngecek-ngecek. Situ kan memang iya ya. Jampai seorang bu, beko sase ala kolo. Laki hari lewat sikoma itu kan datang ke kesombongan. Itu harus banyak istighfar, ya kan? Itu ustadz ke kanai Pak kalau begitu, ya kan? Saya waktu 2017 membimbing jemaah membawa rombongan 1 regu, waktu itu pulang sabali orang. Oh sase Pak, sase.
Kadang ambo bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Indonesia. Setiap dia ditanya Pak, ditanya orang kok bahasa Inggris tidak pandai nah. Tanya bahasa Arab tidak pandai nah. Kiranya orang India kiranya, tidak pandai lah. Lama buta-buta Pak. Akhirnya apa yang terjadi? Alangkah lagi ya. Dalah duduk lah wasantar dulu, duduk ke sabale orangnya Pak. Lah mulai mengenal diri, adunan telompek tadi nak. Awak aman mah, kalau ustaz sama awak, kiranya merasu aman. Ada ustaz, bahasa sama awak, akhirnya beristighfar. Istighfar, kira jalan di buku konya Pak. Di buku kok jalannya ha? Sebalik itu tiba. Awak lah putar-putar, ya kan? Sabalik banyaknya tu Pak. Mungkin dalam sabalik itu ada satu perasaan, ya kan? Awak aman kini gua jalan. Lihat ada ustaz awak sko. Seolah-olah ustaz kau bisa membuat aman. Ustaz kau tabuk rendong jadi. Ya kan? Maka itu betul-betul terkonek dengan Allah, ya kan? Makanya sering istighfar. Nah termasuk apa yang dibawa itu Pak, ya kan? Termasuk itu, ya kan? Karena di sini kan dikatakan ya, fa inna khair zadit taqwa, ya kan? Wa tazawwadu, berbekallah. Bekal yang terbaik menuju kepada Baitullah itu adalah ketakwaan, ya kan? Bukan pakaian, ya, bukan pakaian yang banyak, yang bagus, bukan sambarandang, bukan sambalado, lado bagoreng, goreng badah, ya kan? Ya. Tapi bekal terbaik menuju kepada Allah itu adalah takwa, ya kan? Ketakwaan kepada Allah. Ya, apa dia? Ya itulah yang perlu kita pahamkan. Bekal terbaik takwa Allah itu adalah mulai dari ongkosnya. Ongkosnya halal. Harta yang dibawa halal. Pakaian yang dibawa, aksesoris semuanya bersih, halal. Makanan halal, jelas-jelas Pak, ya kan? Karena haji itu sebenarnya kan al-qasdu. Walillahi, nah di situ mulainya walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Di awal dimulai dengan walillah, kemudian lagi sabila, ya kan? Bagi orang yang mampu, Allah ya syariatkan itu, ya, fardukan kepada manusia sabila al-qasdu. Maksudnya itu perjalanan menuju kepada Allah, ya kan? Jadi perjalanan menuju ke tempat yang agung, ya kan? Untuk dekat kepada sesuatu yang agung, yaitu Allah. Makanya seluruh kegiatannya Pak, semuanya itu berhubungan dengan Allah. Disitulah menemui Allah. Kalau secara istilah umroh berkunjung ke Baitullah, ada tawaf, ada sa'i, ada tahallul. Haji menuju Ka'bah untuk melakukan ibadah, ada tempat-tempat ibadahnya, ada waktunya, ada cara tertentu yang dilakukan. Berihram, itu natakanlah Allah, 2 lembar bagi bapak-bapak kan, ibu-ibu, pakaian menutup aurat, tidak boleh menutup muka, tidak boleh menutup telapak tangan, sebenarnya termasuk punggung tangan, ya kan? Tidak perlu pula ada jamaah ini pakai sarung tangan ala bantu itu, padahal cukup sampai di sini kan, ya kan? Seluruh kegiatan itu terkonek dengan Allah,
Ya, terkonek Pak, terhubung dengan Allah. Maka disitulah, ya kan? Ya kan? Mau kita lihat di sini Pak. Di haram, di Masjidil Haram apa? Ya kan? Harusnya terkonek dengan Allah, tidak terkonek dengan manusia. Saya kasihan Bapak Ibu jemaah yang sudah menunggu lama-lama, ketika tawaf masih nelpon-nelpon, masih selfie, dia tidak terkonek dengan Allah. Jalil aku, mama sedang tawaf mana? Itu ya, tekanan lo anaknya dia Pak, untuk sehingga bisa, ya kan? Saya pernah menangkap jemaah sedang duduk 5 saf dari Ka'bah. 1, 2, 3, 4, 5. Segitulah jaraknya dari Ka'bah. Sedang main HP Pak, WA. Padahal di depannya ada Ka'bah. Saya pegang HP-nya. Ya kan? Bapak sudah berada di depan Ka'bah. Berarti tidak bisa mematikan hubungan dengan makhluk karena sudah sampai di depan Baitullah. Bagaimana akan ketemu dengan Allah? Maka itu betul-betul itu Bapak Ibu, ya kan? Di sa'inya ada Safa, ada Marwa. Safa itu artinya barasia, ya kan? Safa itu artinya barasia. Marwa kenikmatan yang luar biasa. Makanya dari Safa Marwah, Safa Marwah, Safa Marwah berakhir di Marwah. Marwah itu adalah begitu kenikmatan yang luar biasa. Jadi kalau usaha sa'i itu artinya berusaha dari yang barasia baru dapat suatu kenikmatan yang luar biasa. Itu simbolnya Pak. Siapa yang berlari dari Safa ke Marwah? Hajar. Untuk apa? Mencari kebutuhan, mencari rezeki. Ternyata rezekinya tidak di Safa, tidak di Marwah. Ya kan? Rezekinya berada di antara Safa dengan Ka'bah. Jadi belum tahu juga Pak, kita mencari rezeki di situ, tapi rezeki kita buka di tempat lain. Begitulah caranya Allah. Yang mencari rezekinya adalah ibunya. Ternyata rezeki itu munculnya dari anak. Ya kan? Di waktu Ismail, dia di situ keluarnya air. Awak lama kaja-kaja dari Safa Marwah sampai 7 kali. Nah ini pelajaran menarik sebenarnya Bapak Ibu. Sampaikan ke anak awak. Sekali bau sahu gagal, jangan putus asa. Ulang balik. Tambah lagi, balik. Sebenarnya Siti Hajar itu sampai 7 kali berusaha. Ya kan? Bertemu itu Pak. Ya kan? Maka itu sebenarnya jika nanti di Makkah itu ketemu dengan Allah, yang dia dapatkan pertama ampunan. Itu Rasul Pak. Yang didapatkan adalah ampunan Allah. Yang didapatkan pulang dari Makkah itu rahmatnya. Jadi kalau dia dapat rahmat, kalau dapat cerita-cerita yang buruk-buruk, hati-hati. Kami dapat kami begini, begitu. Akhirnya apa? Yang didapatkan itu kenikmatan. Ya kan? Ada perubahan di situ, ada cintanya Allah di situ, ada ridhonya Allah di situ. Sehingga Nabi mengatakan hal hajjul mabrur laisal jaza lahu ilal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surga. Maka dari itu sebenarnya orang-orang yang pulang dari Makkah itu adalah menjadi calon-calon penghuni surga. Ketemu dia dengan Allah di situ, dapat ampunan, dapat rahmatnya Allah, dapat cintanya Allah, dapat ridhonya Allah. Nanti dikasihlah surganya Allah
dan bertemu langsung dengan Allah. Maka itu setiap kegiatan di situ, ya kan, ada Allah di situ ketemu. Dalam berihram ketemu Allah, dalam tawaf ketemu di situ, dengan safa ketemu, tahallul bertemu, nanti wukuf di Arafah. Ini lebih parah lagi nih Pak. Saya tidak tahu kenapa banyak jemaah yang memang segala sesuatu tentu berhubungan dengan Indonesia ya. Ya, saya pernah jadi petugas pembimbing ibadah, itu yang merokok di situ Pak, nak juga berhenti merokok, tiba di situ merokok. Ketika wukuf itu mereka merokok-rokok di luar, dari habis zuhur itu kan sampai maghrib, ya kan. Jadi kalau dia katakan apa itu haji, ya, haji itu al-hajjul Arafah. Haji itu adalah Arafah. Jadi yang dari jam 12-an sampai lewat jam 6, berapa jam itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kira-kira 6 jam. Yang ditunggu oleh jemaah sekarang ini, yang ditunggu sampai puluhan tahun, ya. 2 malam yang lalu jemaah tanya, berapa tahun tertunda haji ke Ustaz? Keciambun, tidak usah ditanyaan berapa tahun tertunda, tidak usah dicaliak, biarkan saja, ya kan? Karena 2 tahun kosong kan, sekarang hanya 46%, ya kan? Tidak usah dipikir berapa tahun tertunda, yang penting minta kepada Allah, ya kan? Nah, yang ditunggu-tunggu itu wukuf tuh Pak, yang 6 jam itu, yang Nabi tidak berhenti, tidak turun tangannya, tidak pernah berhenti berdoa di situ, sampai hanya untuk makan kurma saja Pak, ya kan? Begitu. Jadi betul-betul ketemu dengan Allah di situ, ya kan? Sehingga pulangnya memang terasa. Maka talbiyahnya, ya kan, labbaika Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Betul-betul di situ aku penuhi panggilan Engkau ya Allah yang memanggilku, ya kan? Itulah pernyataan di situ. Sehingga memang kalau bisa Bapak Ibu yang sudah pergi haji, jaga haji mabrurnya sampai mati, ya. Jaga hajinya kemabruran itu sampai mati, ya kan? Karena kita sudah dapat kesempatan, ya. Yang belum, mudah-mudahan nanti Allah beri kesempatan untuk haji, ya kan? Kalaupun tidak bisa, minimal pergi umroh. Tapi jangan bosan Pak. Ambo sekali insyaallah Ustaz. Insyaallah Pak. Kalau itu insyaallah sekali saja Pak. Ambo Allah Ustaz. Dulu ambo Allah mah, ya kan? Kau dapat pai sekali lagi. Jangan bilang jangan pai sekali lagi, ya kan? Ada kesempatan, ya kan? Allah beri, ya laksanakan, ya kan? Orang pai ke mandi sekali-kali kok, ya nak, ya, dia Pak Ji, pai mandi yang ini sekali-kali ya Pak Ji ya, kan? Apalagi, ya kan? Allah beri kenikmatan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan, tertumpang doa. Pertama sekali mohon doa Bapak Ibu, mudah-mudahan saya bisa berangkat insyaallah dalam jadwal besok, ya, insyaallah. Amin. Apa tuh?